Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Almasin TV. Jadi pada video kali ini aku akan membahas film yang bikin aku deg-degan. Film ini bergenre horor yang berjudul Clown Town. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Tom Nagel. Film ini menceritakan 4 orang remaja yang terjebak di sebuah kota kecil. Ternyata mereka telah dijebak oleh psikopat yang menyamar menjadi badut untuk dijadikan makanan. Akankah mereka berhasil selamat dari kejaran para psikopat licik tersebut? So, simak video ini sampai habis ya. Sebelum itu, aku minta untuk klik tombol subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Thank you. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah dalam keadaan malam hari. Kita juga diperlihatkan sepertinya itu adalah seorang pengasuh dari 2 anak kecil tersebut. Pengasuh tersebut bernama Jamie dan anak perempuan tersebut bernama Megan dan yang lakinya bernama Ricky. Setelah mereka bertiga bermain sebentar di teras, Jamie mengantarkan Ricky dan Megan ke kamarnya untuk tidur, sedangkan ia ingin bersih-bersih dulu. Terlihat suasana masih biasa-biasa aja, namun setelah Jamie mengganti pakaian, ia mendengar suara-suara dari kamar Megan dan Ricky. Ternyata itu adalah Ricky yang sedang menggunakan kostum badut. Karena merasa sudah aman, Jamie melanjutkan bersih-bersih kembali. Namun pada suatu saat Jamie mendengar suara-suara aneh kembali. Saat Jamie membuka pintu kamar dari Ricky dan Megan, tiba-tiba Jamie langsung ditusuk yang tidak tahu apa alasannya dan tidak tahu siapa yang menusuknya. Scene berganti ke beberapa tahun kemudian. Kita langsung diperlihatkan 2 orang pria yang sedang makan sambil mengobrol bersama pria yang satunya lagi di sebuah restoran kecil yang bernama Stainless Diner. Oh iya, 2 pria tersebut juga memiliki peran penting loh. Ia bernama, kalau yang pakai baju merah kotak-kotak itu bernama Billy, sedangkan temannya bernama Dylan. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok remaja yang nampaknya mereka bukan warga situ. Remaja tersebut berjumlah 4 orang, yaitu pria yang berjenggot bernama Mike, pria yang berbaju biru bernama Brett, lalu wanita berkaos putih bernama Sarah, dan terakhir wanita bertank top merah bernama Jill. Ternyata 4 remaja tersebut ingin bertanya, dan katanya mereka ingin berlibur di kota Columbus yang jaraknya sedikit jauh. Namun sayangnya tidak ada yang mau membantunya ke arah kota Columbus, kecuali seorang sheriff yang mau membantu. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, sesuai arahan dari sheriff tersebut. Dan terlihat mereka semua sangat senang sekali karena ingin berlibur ke kota Columbus. Namun sayang, di tengah-tengah perjalanan, Jill baru mengingat kalau handphonenya tertinggal di restoran tadi. Hal tersebut membuat mereka semua berdebat satu sama lain, kecuali Sarah yang segera miss call ke nomornya Jill. Benar saja, handphonenya Jill telah disimpan oleh seseorang yang tidak tahu siapa. Lalu saat Sarah mengatakan di mana posisi kamu, orang tersebut malah menjawab, "Kamu tidak usah balik lagi, aku sudah menunggu di sebuah kota yang arahnya sama persis dengan posisi kamu saat itu." Karena di antara mereka tidak ada yang merasa janggal, mereka pun akhirnya pergi ke kota tersebut, tentunya dengan tujuan bermaksud menemui seseorang. Dan akhirnya mereka pun sampai di kota tersebut. Tapi anehnya kota tersebut sepi, bahkan tidak ada seorang pun kecuali mereka yang melintas kota tersebut. Bisa dibilang kota tersebut adalah kota mati. Saat Sarah dan Jill mengintip di sebuah jendela, terlihat keadaan sangat kosong. Jujur aja sih ya, kok bisa orang janjian di tempat kayak gini? Jangan-jangan. Sampai pada malam hari, ternyata Billy dan Dylan yang tadi sempat kita lihat di restoran, ternyata ia juga melewati kota tersebut karena sedang bingung mencari alamat seseorang. Saat Dylan sedang buang air kecil di rumput-rumput, terlihat ternyata ada seseorang misterius yang sedang mengintai mereka. Di scene lain, Mike, Brett, Sarah, dan juga Jill kebingungan sekaligus panik. Dan Jill juga akhirnya udah mengikhlaskan handphonenya dan ingin segera pulang. Namun tidak semudah itu.
Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, sayang sekali ternyata mobil mereka mogok. Kalau dicek, kata si Brad sih, sepertinya ini disengajai oleh seseorang agar mereka tidak pergi dari kota tersebut. Disinilah mereka baru menyadari kalau ada kejanggalan yang ingin menimpa mereka. Mereka berempat pun berusaha mencari bantuan dan teriak sekencang mungkin. Namun ya namanya kota mati, pasti sepi ya, apalagi udah malam keadaannya. Ditambah lagi di kota tersebut tidak ada sinyal sekalipun. Hingga di suatu saat, Jill melihat seorang badut yang nampaknya baru jadi-jadian. Begitu juga dengan kehadiran sebuah mobil yang lewat di depan mereka. Mereka mengira itu adalah mobil patroli polisi, namun ternyata itu adalah mobil dari Billy dan Dylan yang mengenali mereka juga. Ternyata Billy dan Dylan juga dijebak oleh seseorang. Dylan pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobilnya sebagai tumpangan. Namun tiba-tiba, ya ternyata sudah ada badut yang diam-diam menaiki mobilnya. Jadinya karena Billy posisinya tepat di samping badut tersebut, jadinya Billy harus jadi korban dengan cara disabet menggunakan linggis. Lalu tiba-tiba datang satu badut lagi yang membawa tongkat baseball berapi yang langsung membakar tubuh Billy. Mereka pun harus berlari dan bersembunyi sebelum para badut mengetahuinya. Mereka pun sempat bersembunyi di sebuah lorong kecil. Lalu tiba-tiba ada badut botak yang sedang mencari keberadaan mereka. Disitulah mereka harus menahan dak-dikduk dan rasa ngos-ngosan mereka. Tapi untung saja badut tersebut tidak mengetahui keberadaan mereka, padahal tepat di depan ia. Karena merasa kondisi tersebut masih belum aman, mereka pun memutuskan untuk pindah tempat. Saat itu mereka sedang berjalan melewati sebuah mobil RV yang rusak dan juga ingin masuk. Namun sayang karena Jill berada di baris belakang, ia pun tiba-tiba diculik. Sudah pasti yang menculiknya adalah seorang badut dan juga tidak disadari oleh teman-temannya. Namun setelah menyadarinya, mereka ingin mencarinya, tapi malah dipertemukan sesosok badut lagi, namun memiliki postur tubuh yang berbeda. Sudah pasti jelas badut tersebut memiliki komplotan lainnya. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil RV tersebut, walau sudah dikepung oleh para badut. Terlihat juga, para badut tersebut memecahkan kaca demi kaca. Beruntungnya ada seorang kakek-kakek yang tidak tahu identitasnya, namun ia hendak menolong. Benar saja, kakek tersebut mempunyai tempat persembunyian rahasia. Kakek tersebut bernama Kakek Frank. Kakek Frank menjelaskan kalau tidak pernah ada polisi yang datang ke sini. Di situ Kakek Frank juga nggak tahu kenapa bisa nggak ada polisi yang datang. Lalu Kakek Frank juga memberikan sebuah jamuan kepada mereka. Di saat itu juga Brad melihat foto sebuah keluarga dari Kakek Frank. Di saat tengah-tengah pembicaraan, mereka semua mendengar suara-suara di depan pintu masuk. Saat mereka keluar menggunakan pintu belakang, tiba-tiba Dylan ditarik oleh seseorang yang sudah ditebak yaitu adalah badut. Dylan pun harus berhadapan dengan badut yang selalu membawa linggis. Namun sayangnya badut tersebut langsung menusuknya di bagian mulut, sehingga ia pun harus tewas dalam keadaan mulut robek. Di luar ruangan, kondisi juga sama. Sesaat kemunculan satu badut lagi yang berambut pirang. Alhasil mereka pun harus berpencar agar aman satu sama lain. Brad bersama Sarah dan Mike bersama si kakek. Dari mereka kondisinya lebih parah si Brad dan Sarah karena mereka sedang dikejar oleh badut pembawa linggis yang bisa dibilang badut pembawa linggis cerdik dari badut lainnya. Brad pun bersembunyi di bawah kawat besi sedangkan Sarah terpaksa harus uber-uberan sama tuh badut. Hampir saja Brad ketahuan, namun si Sarah tetap berhasil ditangkap dan ingin dijatuhkan dari atas gedung. Namun untungnya ada Brad yang cepat-cepat menolongnya.
Setelah badut itu pingsan, dan Brad pun langsung menghabisi badut tersebut dengan sadisnya. Kalau aku yang berada di posisi mereka, mungkin aku langsung ngambil besi yang ada di gunung tersebut untuk dijadikan senjata. Setelah itu juga, Mike dan kakek Frank datang dengan keadaan berhasil kabur. Secara tidak sengaja, Brad menemukan handphonenya Jill sekaligus melihat tato yang berada di tangannya. Kalau diingat-ingat lagi, badut ini merupakan pelayan yang tadi ada di restoran dan yang sudah menjebak mereka untuk janjian di kota Clinton tersebut. Setelah itu pun, mereka diajak kabur lagi oleh kakek Frank dengan membawa catatan yang kakek Frank simpan. Namun, kakek Frank tidak ikut pergi. Tetapi setidaknya kakek Frank berguna untuk mereka meloloskan diri. Di scene lain, Jill ternyata masihlah hidup dan sedang didandani oleh seorang badut perempuan. Badut perempuan ini memang ditugaskan mendandani korban wanita, namun secara tidak waras. Namun karena kondisi sudah sulit, alhasil mereka pun harus meninggalkan Jill seorang diri. Ternyata di perjalanan mereka melihat seseorang yang sedang sekarat di tengah jalan. Ternyata orang tersebut adalah kakek Frank. Sangat disayangkan, badut botak dan badut berambut pirang pun kembali menyerang lagi. Alhasil, Brad harus berlari ke lawan arah dan meninggalkan kedua temannya, yaitu Sarah dan Mike. Saat sedang berlari, lalu Brad melihat sebuah rumah yang lampunya menyala, yang ia kira masih berpenghuni. Ia pun masuk dan berniat meminta tolong. Ia juga melihat seorang nenek-nenek yang sedang duduk terdiam. Nenek itu juga berkata, "Tunggu anakku pulang, aku akan segera membantumu." Setelah dijelaskan, ia adalah ibu dari Megan dan Ricky, yaitu dua anak kecil yang pernah tinggal di kota tersebut. Dan juga kita pernah melihat di scene awal tadi. Lalu Brad juga melihat sebuah foto keluarga yang ia lihat juga di tempat persembunyian kakek Frank sebelumnya. Ternyata kakek Frank adalah suami dari nenek tersebut. Dan ternyata juga yang menusuk pengasuh di awal scene sebelumnya adalah nenek tersebut. Dan ternyata Ricky dan Megan lah juga termasuk salah satu dari komplotan badut-badut tersebut. Lalu Brad pun pergi karena merasa kondisi tersebut tidak aman. Karena Brad juga melihat kedatangan Ricky menuju ibunya. Dan ternyata badut yang berambut pirang adalah seorang Ricky dan badut perempuan adalah seorang Megan. Lalu scene beralih ke Sarah dan Mike yang berhasil lolos namun berusaha keluar dari kota tersebut. Mereka melihat mobil, ternyata itu adalah mobilnya para badut. Sarah pun bersama Mike ingin mengambil alih, namun Mike malah ditangkap dan disekap bersama Jill, begitu juga Sarah. Ternyata sheriff yang kita lihat di restoran pada scene sebelumnya yang niat untuk membantu. Ternyata sheriff tersebut berniat untuk menjebak dan juga bersetongkol dengan para badut tersebut. Pantesan aja sih, gak ada polisi yang datang. Ternyata kasus ini telah ditutup-tutupi oleh seorang sheriff. Lalu terlihat badut-badut itu ingin menghabisi mereka semua yang disekap sebelum hari berganti. Setelah Jill selesai dihabisi, selanjutnya Sarah dan Mike. Mereka berdua terus-terusan meminta tolong, namun sudah pasti tidak ada yang mengetahuinya karena hari juga sudah malam. Tidak lama dari itu, sang sheriff malah ngomel-ngomel ke seorang badut karena sang sheriff sudah lelah dengan kasus tersebut. Ya namanya psikopat, pasti kalau nggak suka langsung bunuh ya kan? Benar saja, sang sheriff langsung ditikam dan tewas di tempat. Saat ia ingin melanjutkan eksekusinya, tiba-tiba Brad datang dan langsung menolong mereka. Namun momen tersebut pasti akan memakan waktu sedikit lama, karena tangan Mike disekap menggunakan paku.
Namun untung saja Mike masih bisa membunuh seorang badut yang hendak menyerangnya. Setelah itu pun mereka bergegas untuk melarikan diri menggunakan mobilnya para badut tadi. Tapi sial lagi, tiba-tiba badut botak datang dan berusaha menyerang mereka. Lalu terjadilah baku hantam antara Mike dengan badut botak, lalu Sarah dan Brad dengan seorang badut Ricky. Namun sayang, Mike harus tewas bersama badut botak karena mengalami luka yang cukup parah. Beda lagi dengan Sarah dan Brad yang berhasil lolos sampai akhirnya hanya mereka berdua saja yang dapat keluar dari kota tersebut dengan kondisi luka-luka. Lalu kita juga diperlihatkan ternyata tersisalah 2 orang badut beradik kakak, sudah pasti adalah Ricky dan yang perempuan adalah Megan. Dan sepertinya mereka berdua ingin tetap menjalankan aksinya selama mereka masih hidup demi membahagiakan ibunya yang sudah gila. Semoga aja nggak ada korban lainnya ya. Dan pada akhirnya film ini selesai. Gila, ini film cukup keren sih, bener-bener horor. Buat kalian yang mau nonton film aslinya, linknya ada di deskripsi ya. Sekian dulu ya videonya. Bye.